Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, saudara, Umam Channel TV saat ini berada di Lembaga Majelis Taklim Mualaf Kabupaten Ketabang, di mana kegiatan kali ini adalah rutinitas kegiatan silaturahim sekaligus pemberian tausiah sesama mualaf yang berlangsung di Kelurahan Mulyakerta, tepatnya di rumah salah seorang mualaf, Ibu Desi dan keluarganya. Adapun pemberi tausiah adalah Ketua Lembaga Majelis Taklim Mualaf Kabupaten Ketabang, yakni Ali Muhammad atau lebih dikenal dengan nama Perilim. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, yang mana dengan kudrat iradatnya yang telah memperjalankan kita untuk sampai ke tempat saudara-saudari kita di rumah kediaman Ibu Desi dalam rangka pertemuan rutin kita untuk menjalin silaturahmi, memperkuat ukhuwah Islamiyah kita, yang insya Allah yang hadir pada hari ini penuh dengan barokah. Amin ya robbal alamin. Kemudian tak lupa juga kita haturkan salawat dan salam kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kami segenap keluarga besar dari Majelis Taklim Mualaf mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahibul hajat tuan rumah yang telah sudi menyediakan tempat untuk kita ketemu untuk melanjutkan pertemuan rutin kita pada hari ini, yang mana pertemuan-pertemuan ini yang biasanya kita diisi tausiah oleh Ustadz Wahyu. Alhamdulillah hari ini beliau mungkin ada sesuatu hal halangan tidak dapat hadir bersama-sama di tengah-tengah kita. Nah, kata orang kalau ada rotan aka pun jadi bawah. Kita ngisi sedikit terkait dengan kita untuk memperdalam iman dan akidah kita pada sore hari ini. Nah, sebelum kita memasuki nanti sambil berjalan untuk kita di belakang menggoncang, nah kita sambil kita bermusyawarah lah. Saya dalam hal ini tidak juga untuk menyampaikan tausiah atau ceramah, saling menguatkan, saling kita mengingatkan agar kita tetap teguh di dalam iman dan Islam kita. Amin. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini pada sore hari ini tetap diberikan kekuatan, keistiqomahan, sehingga kita telah dihidupkan di dalam keadaan Islam. Harapan kita juga dipanggil oleh Allah dalam keadaan Islam pula. Islam itu apa? Jangan sampai kita sebagai orang Islam kita tidak paham dan kita tidak tahu apa itu Islam. Nanti ditanya orang Islam itu apa, sehingga kita tidak bisa menjawab. Ada juga orang ditanya Islam itu apa, katanya Islam itu isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Itu singkatan. Islam itu berasal dari kata assalam, dari salah satu asmaul husna namanya assalam. Orang Islam berarti orang yang selamat. Akhlak kita, perilaku kita, sikap kita, tutur sapa kita yang tidak menyakiti hati orang. Nah, jangan sampai kita mengaku-ngaku Islam tetapi perilaku, sikap, tutur sapa kita tidak mencerminkan sebagai orang yang diislamkan. Nah, ini salah satunya, Bu. Contoh salah satu akhlak Islam ini seperti ini ya. Saya tengah ngomong di sini, di belakang ibu-ibu. Ini tidak mencerminkan akhlak.
Nah, saya tembak langsung ya nih. Walaupun saya dengarnya soal mau nih. Ini sudah tidak mencerminkan. Jadi adab akhlak kita sebagai seorang Islam itu kita tunjukkan bahwa kita ini beda. Apalagi kita yang dari kalangan mu'alaf ini. Karena kita punya moto, mu'alaf itu harus menjadi terdepan, menjadi penyeru. Jangan sampai kita malu. Kita sudah meninggalkan akidah lama kita, masuk ke dalam akidah Islam. Kita tunjukkanlah jati diri kita sebagai orang Islam seperti apa. Nah, maka dari itu saya mengajak, menghimbau untuk kita semua, kita jangan berhenti, jangan sampai kita terputus untuk selalu belajar. Karena kita belajar itu tidak memandang tempat, tidak memandang usia dan waktu. Karena kata Rasulullah, belajar itu dari buayan sampai ke liang lahat. Sehingga ada salah satu hadis apa yang ada sebagian ulama mengatakan bahwa ini hadis dhaif. Tetapi bagi saya ini hadis yang sangat indah, bahwa menuntut ilmu ini tidak mengenal tempat. Maka ada salah satu hadis yang disebutkan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Apa maksudnya? Artinya kita tidak mengenal tempat dimanapun. Kalau kita di Indonesia ini asalnya berkila, kafir. Padahal Islam di negeri Cina itu lebih tua daripada Islam yang ada di Indonesia. Bahkan penduduk Islam yang ada di negeri Cina itu lebih banyak dari penduduk yang ada di Mekah. Ciptaan antara makhluk dengan Khalik. Nah, kita wajib mengenal itu. Jadi bagaimana cara kita mengenal Allah? Ada hadis yang menjelaskan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi kenalilah diri kita secara rata, mengenali dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, maka insya Allah kita mengenal Tuhan yang nyata. Nah, dalam ayat atau hadis ini juga jangan kita salah menafsirkan. Begitu kita melihat, oh Pak Oman ini macam ini Tuhan deh. Bukan. Tuhan itu tidak ada seumpama tidak ada serupanya. Karena dia bersifat laisa kamislihi syai'un. Tidak sama dengan sesuatu yang baharu di dalam dunia ini. Jadi untuk kita supaya memperdalam iman akidah kita, Islam itu bagaimana kita mempelajari tauhid. Ya, akidah di dalam tauhid. Bagaimana kita mengesahkan Allah. Sehingga maka Rasulullah itu sangat mewanti-wanti ada dosa umatnya yang tidak terampuni, dan kadang-kadang ini adalah dosa-dosa yang dibuat tanpa kita sengaja. Itu apa? Karena Allah mengatakan semua dosa umatku akan kuampuni, walaupun dosanya setinggi Uhud, walaupun dosanya semerah terbiji katanya akan diampuni. Tetapi kalau dosa syirik itu tidak akan bisa diampuni oleh Allah. Puasa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia, sehingga kita tidak mengaku bahwa itu adalah kemampuan kita. Nah, itu. Nah, saya menghimbau agar kita di mana sesuai dengan tempatan kita tinggal, di mana ada majelis taklim, ikutilah. Masuki taklim-taklim yang ada itu. Karena selain itu faedahnya kita mendapat pahala, kita juga akan menambah ilmu pengetahuan kepada kita. Selalu Allah curahkan taufik dan hidayahnya, dilimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita, sehingga kita dapat mempelajari Islam yang sesungguhnya, bukan Islam yang sekadar aku-akuan. Ya, mungkin saya hanya dapat menyampaikan itu saja, karena saya juga dari awalnya tidak tahu bahwa Ustaz Wahyu tidak hadir. Kalau memang Ustaz Wahyu tak hadir, mungkin saya sudah menyiapkan materi. Nah, saya hanya tidak ada bukan akan menjadi bahanlah untuk isi waktu. Sedikit yang kita sampaikan itu dapat diambil manfaatnya, dapat dijadikan motivasi di dalam kehidupan untuk kita selalu belajar,
memperdalam iman dan akidah kita sehingga kita tetap dikuatkan di dalam iman dan Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tausiah yang disampaikan Ketua Lembaga Majelis Ta'lim Mualaf Kabupaten Ketabang, yakni Ali Muhammad. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.